Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Tuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Bapak Ibu sekalian, marilah pertama-tama selalu kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala di mana kesempatan siang hari ini kita masih diberikan ya, waktu dan kesempatan untuk melaksanakan kegiatan sinkronus ya, Latsar CPNS angkatan berapa ini? Angkatan 4 ya, kelompok 4 ya, kelompok 4. Nggih. Hmm. Mudah-mudahan lancar ya Bapak Ibu, tidak kurang suatu apa. Kemudian salam serta salawat selalu kita aturkan kepada Nabi besar junjungan Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli. Oke, eh untuk siang hari ini Bapak Ibu kita memasuki materi untuk sinkronus di agenda 3. eh untuk agenda ketiga ini, Bapak Ibu Mas Mbak, materi kita terkait dengan manajemen ASN dan Smart ASN. Ya. Jadi penjenengan kemarin di agenda 1 dan agenda 2, ya. Kemudian juga materi-materi yang penjenengan dapatkan di MOC, kaitannya dengan materi agenda 3 ini tentu saja tidak lepas dari materi-materi yang ada di agenda 1 dan agenda 2. Ya, sehingga untuk pertemuan kita yang singkat ini yang hanya 2 JP ya, 2 jam pelajaran, maka kita nanti pergunakan untuk eh, berdiskusi ya, kaitannya dengan materi-materi yang berkaitan dengan isu yang sudah penjenengan pilih, ya, penjenengan tentukan. Tentu saja sudah eh, sesuai dengan atau sudah didiskusikan dengan mentor gitu. Nah, core issue yang sudah penjenengan pilih eh, nanti kita bahas Bapak Ibu kaitannya dengan kegiatan untuk menyelesaikan ya masalah-masalah yang ada di isu-isu tersebut ya, ada kegiatan-kegiatan dan kemudian langkah-langkah apa saja dalam masing-masing kegiatan itu yang akan panjenengan lakukan ya untuk menyelesaikan permasalahan pada isu-isu tersebut, pada isu tersebut ya. Nah, kemudian eh, kegiatan atau langkah-langkah yang sudah penjenengan lakukan, yang sudah penjenengan tentukan, yang sudah penjenengan rancang itu nanti silahkan disesuaikan dengan komponen-komponen yang ada di manajemen ASN dan juga Smart ASN gitu. Jadi nanti kita tinggal berdiskusi ya. Jenengan kemarin kan sudah menentukan satu isu, kemudian kegiatannya apa saja untuk eh, menyelesaikan ya permasalahan-permasalahan atau obat ya. Kalau kita asumsikan sebagai penyakit permasalahan itu, jadi obat apa yang Bapak Ibu Mas Mbak pilih ya untuk menyelesaikan isu yang penjenengan sudah tentukan. Itu. Nah, kegiatan-kegiatan tadi mini 5 nggih. Kenapa 5? Karena nanti disesuaikan dengan rancangan aktualisasinya. Jadi untuk kegiatan agenda 3 ini nanti Bapak Ibu Mas Mbak nanti akan kita jadikan dasar ya landasan untuk kegiatan di agenda 4 yaitu rancangan aktualisasi. Kemudian sebulan kemudian setelah itu sebulan kemudian nanti penjenengan akan apa, kembali lagi nanti kita akan bertemu Bapak Ibu secara langsung di Balai Diklat sudah membawa ya laporan hasil aktualisasi atau laporan hasil kegiatan aktualisasi yang sudah penjenengan rancang ya sebulan kemudian atau sebulan yang akan datang. Nah, tentu saja penjenengan dalam menentukan ya atau dalam memilih isu ya, kemudian nanti penyelesaiannya itu tentu saja bisa diselesaikan dalam waktu 1 bulan. Ya, jadi nanti isu-isu yang kira-kira penjenengan kira-kira kok
tidak bisa kegiatannya itu dilaksanakan dalam rentang waktu 1 bulan. Nah, nanti panjenengan lihat lagi ya, ditinjau kembali isu, ya, isu-isunya itu kira-kira dalam 1 bulan ke depan itu bisa diselesaikan enggak permasalahannya. Nah, itu. Gitu nggih. Nah, untuk kegiatan kali ini kita nanti akan presentasi ya panjenengan satu-satu. Silahkan nanti siapa saja bisa urut atau bisa monggo silahkan siapa yang mau presentasi duluan ya, Bapak Ibu. Gitu nggih untuk kegiatan kita hari ini ya. Kemudian ini kegiatan sinkronus ini hari ke-10 nanti akan dilanjutkan dengan asinkronus 1 dan asinkronus 2. Asinkronus 1 nanti hari ke-11 ya, hari Senin besok minggu depan, kemudian asinkronus 2 itu hari Selasa ya. Hari Selasa minggu depan, ya. Nah, nanti tugas-tugas yang harus panjenengan laksanakan, panjenengan selesaikan di asinkronus 1 dan asinkronus 2 itu nanti akan saya sampaikan hari ini, sehingga panjenengan punya waktu, ya, untuk menyelesaikan tugas-tugas itu. Gitu, nggih, Bapak Ibu Mas Mbak. Nah, untuk mempersingkat waktu, monggo silakan. Ini ketua kelasnya siapa? Pak Reno. Saya, Bu, selaku ketua kelompok. Nggih, Pak Reno. Mas atau Ya, Pak ini ya? boleh Mas, boleh Pak. Boleh Pak, boleh Pak. Sudah. Ini yang dipresentasikan berarti tugas yang kemarin Ya, yang kemarin S aja itu. karena nggih. Karena kan itu masih ada kaitannya, harus harus berkaitan itu, Mas, ya. Jadi harus ada kaitannya dengan isu yang sudah panjenengan tentukan. Panjenengan kan kemarin-kemarin identifikasi beberapa ya isu, Ya, kemudian panjenengan memilih satu ya yang berupa core isu. Ya, kemudian dari betul. isu tersebut panjenengan eh, susun, panjenengan tulis kegiatan apa saja untuk menyelesaikan permasalahan yang ada di isu tersebut. Itu nggih. Nggih. Ini Bu. Monggo silakan nanti bisa direvisi, bisa diperbaiki, bisa ditambahkan atau dikurangi, ya, kemudian disesuaikan gitu aja, nggak masalah nih. Kalau misalnya belum fix ya, karena kita memang masih berdiskusi kaitannya dengan nanti manajemen ASN-nya dan juga smart ASN-nya. Gitu. Mas Reno bisa memimpin ya eh, apa teman-temannya untuk apa namanya presentasi, ya. Monggo, siapa yang mau duluan, mau ditunjuk juga, monggo silahkan. Silakan bagi teman-teman yang mau konsultasi terlebih dahulu dan sudah mempersiapkan materi Bisa, sebenarnya bisa mempersiapkan siapa ya? filenya ya. Ye, yang presentasi bisa nanti sambil kenalan ya kan saya juga belum kenal, perlu kenal juga. Oke. Monggo silahkan. Siapa? Apa mau ditunjuk Mas Reno? Sebenarnya eh, saya duluan nggak apa-apa ya teman-teman. Nggak apa-apa. Ini Oke. Pak Ketua, Mas Ketua, monggo. Oke. Izinkan saya share. Perkenalkan dulu Mas. Perkenalkan, nama saya Reno Nurdianto. Di sini saya jadi sebagai asisten ahli di UIN Raden Mas Said Surakarta. Apakah sudah terlihat slide-nya, Bu? Nggih, sampun, Mengenai sampun. tugas agenda 2 saya. Perkenalkan, saya Ya. Reno Nurdianto, selaku asisten ahli dari PGMI UIN Raden Mas Said Surakarta. Tempat tugasnya di Prodi PGMI Angkatan 4 Isu yang saya ambil adalah belum optimalnya modul mengenai multimedia animasi. Untuk kegiatannya, kemarin kita sudah diskusikan dengan Pak yang sebelumnya itu, untuk kegiatannya itu hanya dibulatkan jadi 4, yang mana disesuaikan dengan flow dari Fishbone itu. Dan kegiatannya ada 4, yaitu
Pertama, peningkatan kapabilitas dosen, kemudian revitalisasi perkuliahan, kemudian pengembangan modul media, dan juga membangun kolaborasi dengan studio animasi ataupun platform edukasi lokal. Hmm, Kemarin kegiatannya yaitu meningkatkan kapabilitas dosen untuk penguasaan mata kuliah multimedia. Tahapannya adalah berkonsultasi dengan Korprodi, berdiskusi dengan dosen, kemudian menganalisa kebutuhan dan karakter dari mahasiswa PGMI. Untuk revitalisasi perkuliahan multimedia, yaitu menyusun silabus baru berbasis proyek, menetapkan capaian proyek, pembuatan jadwal pendampingan antara dosen, praktisi, dan juga mahasiswa, kemudian pembuatan perancangan pameran karya mahasiswa, dan juga meminta feedback dari guru MI ataupun ahli animasi. Untuk pengembangan modulnya, yaitu dengan langkah-langkah melakukan studi literatur dan wawancara guru MI, kemudian benchmarking modul animasi dari kampus jenis, lalu penyusunan modul, dan diakhiri distribusi modul digital dan cetak. Kemudian pada kegiatan membangun kegiatan kolaborasi dengan studio animasi ataupun platform edukasi. Yang pertama dilakukan dengan identifikasi studio media pembelajaran lokal, dan yang kedua melakukan MOU untuk proyek animasi bersama. Seperti itu, Bu. Ya, Oke, Mas Reno. Oke. Gitu. Ini berarti isunya belum optimalnya modul pembelajaran mengenai multimedia animasi. Nggih. Berarti ini kaitannya dengan modul, nggih. Ya, Modul pembelajaran. Nah, betul. eh, peningkatan kapabilitas untuk menguasai mata kuliah multimedia animasi. Nggih. Berarti kapabilitasnya nanti berarti ini penyusunannya eh, penyusunannya mestinya ya. Penyusunan ya, belum optimalnya penggunaan atau penyusunan. Em, Modul yang tersedia sudah ada, hanya saja belum Heeh. optimal yang disesuaikan dengan kebutuhan yang zaman sekarang seperti itu, Bu. Karena modul media animasi yang sekarang, yang sebelumnya, yang diampu oleh dosen sebelumnya itu belum disesuaikan dengan keadaan ataupun kondisi eranya sekarang, yang mana sekarang sudah ada gig ekonomi, jadi tidak hanya berfokus pada multimedia animasi untuk guru. Barangkali di sini dari lulusan PGMI sini akan ada menjadi edupreneur mengenai multimedia ataupun edupreneur mengenai animasi seperti itu. Nggih, nggih. Iya, Berarti memang harus harus disesuaikan nggih, misalnya antara iya, penyakit sama obatnya gitu loh. Misalnya betul penyakit seperti itu. obatnya nanti ya untuk menyembuhkan penyakit flu itu, gitu kan. Betul. Jadi Iya, Bu. misalnya belum optimalnya eh apa ya? Jadi modul modul apa namanya multimedianya sudah ada. Sebelumnya sudah ada Nah, sudah ada kan berarti penggunaannya toh penggunaannya ada masalahnya dengan penggunaannya atau modulnya. di modulnya, Bu. Karena tujuan modul yang sebelumnya dengan tujuan yang baru ini sedikit ada perbedaan. Seperti itu, Bu. Ya, ya. Berarti ya belum optimalnya modul ya, modul penggunaan berarti ya, penggunaan modul atau modulnya sendiri ya, ya penyusunan berarti. Iya, heeh. Penyusunan aja, Penyusunan, ya, penyusunan Bu. modul, G. Jadi penyusunan itu ke modulnya, kalau penggunaan itu ke orangnya, Betul. Heeh. kan orangnya dalam menggunakan. Berarti nanti di situ belum optimalnya penyusunan modul. Nah, itu. Ya, gitu nggih. Berarti Iya, nanti Bu. kegiatannya itu pertama peningkatan kapabilitas dan dosen memiliki pengalaman dan berdiskusi oke, menganalisis kebutuhan dan karakter analisis. Ah, kalau misalnya ini kan pada modulnya ya, modulnya berarti nanti di situ berdiskusi dengan dosen yang memiliki pengalaman dalam mengampu mata kuliah multimedia. Kan ini Iya, mata kuliahnya multimedia. betul. Multimedia Nah, animasi. gitu, mata kuliah multimedia gitu. Jangan Oke, lebih jangan hanya spesifik ya, Bu.
Jadi lebih spesifik sebenarnya. Kalau mata kuliah saja itu kan banyak mata Betul. kuliah. Terus menganalisis kebutuhan dan karakter mahasiswa melalui menganalisis kebutuhan saja. Kalau karakter saya kira enggak nih. Kebutuhan mahasiswa Hmm. terkait apa ya? Kalau kalau media itu kan modulnya ya, modulnya. Jadi kebutuhan mahasiswa terkait apa ya itu ya? Terkait hmm, rekam jejak. Seperti apa? Ya, ya, menganalisis Nah, kebutuhan mahasiswa akan modul, ya. Kan modul hmm, modul ya, modul mata iya. kuliah, modul pembelajaran mata kuliah multimedia. Gitu. Hmm, Karakternya nggak usah aja. Ini nggak ada kaitannya dengan karakter. Saya kira untuk modul itu, Nggih. Menganalisis kebutuhan ya, kebutuhan mahasiswa ya ya kebetulan. tentang modul pembelajaran mata kuliah multimedia gitu. Hmm, Jadi baik Bu. ya gitu. Maksudnya nanti masih relevan nggak modul itu bila digunakan oleh mahasiswa gitu loh. Apakah Iya. jadi nanti kesannya kan wah ini modulnya jadul banget. Oh ini modulnya perlu di revisi gitu kan, revisi modul. Jadi modul revisi satu, modul nanti kalau ada perubahan lagi modul revisi dua kan gitu. Gitu nggih, Mas nggih. Iya Bu. Arahnya ke sana. Nggih. Terus yang di kolom sebelahnya itu, nah ini kaitannya dengan berakhlak oke, tetapi nanti ditambah disesuaikan dengan eh, kaitan dengan modul, modul multimedia. Nah ini manajemen ASN-nya yang mana kaitannya, kan? Pada saat langkah-langkahnya tahapannya itu loh, tahapannya itu penjenengan tentukan ya, tentukan untuk manajemen ASN-nya. Manajemen Ya ASN-nya Bu. misalnya gini, tentang apa itu? Tentang kinerja, tentang profesionalisme, tentang manajemennya, tentang kode etik, kan gitu. Jadi komponen-komponen kemarin di materi untuk manajemen ASN itu apa saja? Ya. Terus smart ASN-nya, kira-kira ada kaitannya enggak di tahapan itu? Ya, ada tahapan atau langkah-langkah yang berkaitan dengan smart ASN-nya. Smart ASN itu ke misalnya ke digital skill, ke digital safety, digital ethics, dan juga digital culture. Itu ada enggak? Ya, jadi Hmm. untuk modul ini mau modul modul atau modul biasa? Oh, seperti itu. Ye, kalau i-modul, kalau i-modul ini bisa nanti digital skill-nya bagaimana, digital safety-nya bagaimana. Ya, digital skill itu dalam eh, penggunaan modulnya. Jadi dosen-dosen itu, ini kan bagi dosen ya, jadi Ya. dalam penggunaan modulnya, i-modulnya itu bagaimana kan harus harus bisa menggunakan. Ya, itu skillnya. Kemudian safety. Safety ini lebih ke apa ya akses misalnya akses untuk mengakses atau mendownload misalnya modul-modulnya itu boleh nggak didownload oleh mahasiswa gitu kan kira-kira Hmm, punya akun nggak untuk masuk ke sana kan tidak sembarang orang bisa masuk misalnya ke masuk ke akun ke SSO-nya Prodi PGMI kan gitu toh nah itu ya Bu. save-nya di sana save-nya di sana kemudian ada lagi digital ethics ya kira-kira modul tadi menganut etika ndak. Jadi modul misalnya tidak tidak apa namanya ada plagiasi misalnya. Modul memang benar-benar otentik ya dan lain sebagainya. Itu. Kemudian di digital culture itu memang sudah sebagai kultur atau budaya di kampus di prodi tersebut ya di prodi PGMI itu memang semuanya seluruh seluruh dosen itu menggunakan e-modul itu. Nah, itu digital culture. Jadi sudah culture-nya sudah kebiasaannya menggunakan e-modul. Nah, itu ke culture-nya, digital culture.
Gitu nggih. Jadi semua mahasiswa juga menggunakan e-modul itu. Jadi tidak menggunakan modul-modul yang lain lah, istilahnya seperti itu. Hmm, Memang modul itu memang benar-benar dipakai gitu loh. Nah, itu jadi milih-milih salah satu atau beberapa boleh. Jadi tidak harus keempat-empatnya. Demikian juga dengan apa namanya manajemen ASN-nya. Tuh, manajemen ASN kan ada beberapa itu. Ada profesionalisme, ada manajemen kinerja, ada kode etik perilaku untuk berakhlaknya itu, ya. Itu bisa ditambahkan di situ. Kalau di situ sudah ada yang berakhlak, bisa nanti ditambahkan. Itu, ya. Kemudian yang kedua, ya Bu. ya, apa itu? Revitalisasi perkuliahan multimedia animasi dengan pendekatan project based learning. Lah ini eh multimedianya nanti kan animasi, ya. Berarti ini juga masuk ke Semala SN-nya, ke Betul. G. Terus misalnya ini project based learning. Nah, ini kan juga pendekatan kan. Nah, ini bisa masuk ke manajemen ya, manajemen ASN-nya. Bagaimana cara apa ini revitalisasi perkuliahannya ya, pendekatannya menggunakan project based learning. Tuh, jadi penyusunan silabus baru. Nah, ini masuk ke manajemennya ya, manajemennya. Kemudian menetapkan capaian project. Saya kira project ya, Mas Mas Reno ya, bukan proyek ya. Ya kan? Ya Bu. Nah, kalau serapan serapan dari bahasa Inggris kan project. Nah, itu kan serapannya ke dalam bahasa Indonesia juga project bukan proyek ya. Iya. Pembuatan jadwal berdampingan ya dosen dan praktisi. Nah, ini pembuatan rancangan pameran karya, meminta feedback dari guru MI dan ahli animasi ini bagi penggunanya ya. Bagi yang menggunakan. Kemudian bagi dosen tentu saja dosen yang menyusun kan, yang menyusun di sini kan dosen, yang menggunakan itu Hmm, mahasiswa, mahasiswa untuk guru-guru MI, mahasiswa PG MI kan gitu. Jadi ini lebih ke manajemen ASN-nya yang mana yang sesuai. Nah, nanti penulisannya bisa penjenengan kan ini penjenengan tulis harmonis ya, harmonis, koma apa yang manajemen ASN apa yang masuk, smart ASN apa yang masuk gitu. Baru titik dua apa keterangannya gitu nggih. Nanti ditambahkan di situ aja. Nggih. ya Bu. Oke, kemudian nomor tiga. Ini bagus ya karena Bapak Ibu yang lain, Mas Mbak yang lain nanti dalam dalam menuliskan ya menuliskan menggunakan apa, kemudian animasi apa, menggunakan platform apa, menggunakan website apa, medsos apa itu Mm-mm. sebutkan. Ya menggunakan Oke, ya. apa, nggih, menggunakan apa tadi modul eh media pembelajaran berbasis animasi. Nah, itu harus jelas seperti itu penyebutannya. Kemudian menggunakan pendekatan project based learning ya. Jadi memang jangan hanya menggunakan pendekatan pembelajaran itu tidak spesifik ya, harus disebutkan spesifik. Ya, ini betul nih storyboard, animasi 2D, video interaktif ya seperti itu. Oke. Terus nomor tiga pengembangan modul-modul berbasis kebutuhan anak. Ya apa ini? Jadi Kalau ini Mas, Mas, Mbak, Bapak, Ibu, untuk kegiatan ini harus berurutan ya, berurutan tahapan-tahapannya itu, kegiatannya itu. Jadi kegiatan satu, kemudian kegiatan dua itu nyambung. Kegiatan tiga, kegiatan empat, nah, sampai lima, ya nanti disesuaikan dengan rancangan aktualisasinya, Bapak, Ibu, Mas, Mbak. Itu ya, jadi kegiatannya itu berupa tahapan-tahapan dan nyambung. Habis kegiatan satu, kemudian dilanjutkan kegiatan dua, lanjutkan kegiatan tiga. Lah kegiatan satu tuh langkah-langkahnya apa, tahapannya apa, kegiatan dua itu lah langkahnya, kegiatannya apa, apa yang mesti dilakukan ya di tahap satu, di tahap dua, tahap tiga, seterusnya. Nah, itu loh isinya itu. Pengembangan modul. Nah, pengembangannya bagaimana? Studi literatur dan wawancara Quran tentang kebutuhan animasi di kelas. Benchmarking modul animasi dari kampus program studi sejenis. Ya, ini lebih untuk pengembangannya ya. iya Bu. Oke.
Penyusunan konten modul ajar multimedia animasi distribusi modul digital. Nah, ini monggo silakan disesuaikan. Ini masuk smart ASN-nya yang mana? Masuk Iya, manajemen ASN-nya yang mana? Karena di agenda 3 ini apa ke arah situ nggih, Bapak Ibu Mas Mbak, kaitannya dengan manajemen ASN-nya dan smart ASN-nya. Dan itu berkaitan dengan isu dan kegiatan-kegiatan untuk menyelesaikan isu itu. Tuh. 4. Membangun kolaborasi dengan studio animasi lokal atau platform edukasi. Identifikasi studio media pembelajaran lokal yang ada di Kartasura ini ya. Kartasura. Iya. Ye. Dan MOU untuk proyek, proyek animasi, proyek ya namanya. Proyek animasi bersama, oke. Nah, kemudian selesai enggak ya seluruh kegiatan ini nanti selesai dalam 1 bulan ini. Nah, itu harus dipikirkan, Mas. Jangan dipikirkan selesai enggak kira-kira dalam 1 bulan. Karena jenengan nanti menyusun rancangan aktualisasi, kemudian dilaksanakan ya kegiatan aktualisasinya, kemudian nanti sebulan kemudian penjenengan akan menyusun laporan kegiatan aktualisasi yang akan dipresentasikan di Balai Diklat. Itu ya, Mas Reno ya. Kira-kira selesai enggak ini Ya, dalam satu Bu. bulan? Bisa selesai, Bu. Nah, gitu, nggih. Sip. Ya. Nggih, gitu nggih, Mas Reno nggih. Iya. Terima kasih ini Pak Ketua Kelompok sudah mendahului. Oke, monggo Monggo bagi selanjutnya. teman-teman. Siap, Ibu. Siapa? Siapa? Mas Samsu. Oke. Oke, monggo kenalan dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Eh, Perkenalkan nama saya Samsu Duha, asal dari Kabupaten Grobogan, unit kerja di KUA Kecamatan Pulau Kunor, Kabupaten Grobogan. Oke, Saya akan mempresentasikan tentang tugas Anggida 2 hari ketiga materi berakhlak. Ini isu yang saya ambil kemarin sesuai dengan rumus APKL dan USG. Satu isu yaitu kurang optimalnya media sosial sebagai media penyebaran informasi layanan KUA. Di sini ada 4 kegiatan, lima kegiatan, yaitu satu konsultasi dengan Kepala KUA selaku mentor. Kedua, mengumpulkan bahan tentang layanan yang ada di KUA. Ketiga, mendaftarkan akun. Keempat, mendesain konten dan memposting konten ke media sosial. Yang terakhir, evaluasi dan menyusun laporan aktualisasi. Untuk tahapan-tahapannya, yaitu untuk yang konsultasi dengan Kepala KUA selaku mentor, yaitu menunjukkan isu yang akan diaktualisasi. Eh, yang B, mendiskusikan isu. C, meminta persetujuan mentor. Terus untuk yang tahapan yang kegiatan kedua mengumpulkan bahan tentang layanan yang ada di KUA. Tahapan-tahapannya itu mencari bahan untuk layanan di KUA, terus mengumpulkan data dari berbagai sumber. Terus yang ketiga mendaftarkan akun media sosial atas nama KUA. Di sini tahapannya yaitu menyiapkan data profil, membuat akun, mensosialisasikan kepada atasan dan rekan kerja. Untuk yang keempat, mendesain konten dan memposting konten ke media sosial. Tahapannya yaitu menyiapkan konten yang akan dibuat, merancang konten tentang pelayanan, opini pelayanan di KUA, terus memposting ke media sosial. Yang kelima yaitu evaluasi dan menyusun laporan aktualisasi. Yaitu tahapannya menyampaikan kepada mentor tentang hasil kegiatan, berkoordinasi dengan coach, dan yang ketiga menyusun laporan aktualisasi. Terus untuk pemaknaan berkaitan dengan nilai-nilai berakhlak, yang pertama yaitu kolaboratif, bekerja sama. Ada makna harmonis yaitu menjaga hubungan baik dengan atasan. Yang ketiga, akuntabel, bekerja dengan transparan dan tanggung jawab. Untuk yang kegiatan yang kedua,
pemaknaan keterkaitan dengan nilai-nilai berakhlak yaitu kompeten, memiliki kompetensi yang dibutuhkan sesuai dengan tupoksi. Yang kedua, smart ASN, kemampuan menggunakan teknologi. Yang ketiga, akuntabel, bekerja sesuai dengan peraturan yang ada. Untuk yang kegiatan yang ketiga tentang nilai-nilai berakhlak yaitu berorientasi pelayanan, mengarahkan pelayanan ke arah digital. Yang smart ASN, kemampuan menggunakan teknologi. Yang ketiga, adaptif, menyesuaikan diri dengan perkembangan teknologi informasi. Terus yang keempat, ada pemenuhan nilai-nilai loyal, berdedikasi dan setia dalam melaksanakan tugas. Yang kedua yaitu kompeten, kemampuan menggunakan perangkat teknologi. Terus yang terakhir, yang kelima, nilai-nilai beralahnya akuntabel, yaitu laporan sebagai pertanggungjawaban, harmonis, menjaga hubungan baik dengan atasan, dan loyal, berdedikasi dan setia dalam melaksanakan tugas dan melaporkan secara transparan. Seperti itu, Ibu. Oke, agak dibesarkan sedikit, Mas. Ini panggilannya Mas siapa? Mas Duha. Mas Duca. Ye, Lah tulisannya ngono. ye. Oke. Oke, isu kurang optimalnya media sosial sebagai media penyebaran informasi layanan KUA. Oke, berarti medsos, nggih. Ye. Nah, medsos. Konsultasi nggih dengan kepala dan selaku mentor menentukan isu yang ada di organisasi, mendiskusikan isu, meminta persetujuan. Oke. Mengumpulkan bahan tentang layanan yang ada di KUA, mengumpulkan bahan. Apa yang mengumpulkan itu? Bisa mengidentifikasi juga bisa mengidentifikasi layanan itu aja. Bahan itu kayaknya bahan-bahan gitu loh, Mas. Oh, Kan? ye, siap, Bu. Oke, mengidentifikasi layanan yang ada di KUA. Ini nanti disebutkan tempatnya nggih. Jadi layanan KUA di isunya itu loh. Informasi Ye, ye. layanan KUA Kecamatan Pulo Kulon Kabupaten Grobogan gitu. Oke ya, mengidentifikasi, oke, mencari bahan untuk layanan, mencari, ya, mengidentifikasi saja, mengidentifikasi layanan di KUA, mengumpulkan data dari berbagai sumber tentang layanan di KUA, gitu. Oke. Kemudian nanti disilahkan disesuaikan mana yang ada kaitannya dengan manajemen ASN, ya, mana yang ada kaitannya dengan smart ASN. Oke, dari kegiatan dan tahapan-tahapannya itu, misalnya nanti di sana ada meteraikan nilai-nilai berakhlak, ya ditambahkan saja di situ. Oke. Mana yang manajemen ASN, mana yang smart ASN gitu, yang sesuai. Tuh. Oke, kemudian juga sama yang kegiatan dua, ya. Jadi mana yang ada kaitannya dengan keprofesionalismean. Nah, profesionalismenya di mana? Smart ASN-nya di mana? Smart ASN kaitannya digital tadi digital skill. Nah ini media penyebarannya menggunakan apa ini? Oh, saya kurang optimalnya ya. Mengidentifikasi layanan. Kemudian yang ketiga Mas, ketiga coba. Mendaftarkan akun Oke. membuat saja, membuat akun media sosial, membuat akun media sosial KUA, ya, nggak usah atas nama KUA, Oke, membuat Bu. akun media sosial KUA. Nah, gitu, menyiapkan data profil, membuat akun, mensosialisasikan pada atasan dan rekan kerja. Kalau medsos itu kalau sosialisasikan kan tidak hanya intern ya, bisa ke masyarakat juga kan? Oke, Bu. Ya, mensosialisasikan kepada atasan, rekan kerja dan masyarakat ya. Akun media sosialnya apa? Ini saya itu sebelumnya itu mau membuat ini karena media sosial kayak Instagram
Terus YouTube itu belum nggak aktif, Bu. Nggak aktifnya Hmm. kenapa? Dulu memang ada, tapi Hmm. yang pegawainya yang megang dulu pindah kantor dan lupa password. Seperti itu. Hmm. Makanya udah Ya. beberapa 1 tahunan itu nggak aktif sama sekali. Hmm. Gitu. Makanya saya mau mengangkat isu ini karena sekarang ini kan media sosial sebagai layanan yang mungkin bisa menyampaikan ke masyarakat luas. Ya. Nggih. Dan lebih efektif ya. Iya, Bu. Nggih, nggih, nggih. Nah, itu jenengan tentukan saja nanti medsosnya apa ya. Oke, oke. Medsosnya disebutkan spesifik, Mas. Jadi IG Renca- misalnya apa-apa itu boleh. Di sini, Bu, berarti di poin 3 Ya, ini. iya. Di di apa namanya poin 3 dan di ini di kolom itu. Jadikan satu enggak apa-apa sih ya. Misalnya Smart ASN-nya ini yang kegiatannya Smart ASN itu kan ada banyak tuh, ada digital skill, ada digital safety, digital ethics, digital culture ya. Itu penjenengan jangan Smart ASN aja. Jadi khusus spesifik. Nah, misalnya gini toh, nanti kemampuan menggunakan teknologi kemampuan mengelola ya, mengelola medsos gitu. Berorientasi pelayanan mengarahkan pelayanan ke arah digital boleh lah ya. Jadi ini berorientasi pelayanan, koma berarti ini arah ke culture ya, koma di digital culture. Nah itu. Ini nih loh, yang satu ini loh, yang nomor satu. Ini nih di atasnya nih Mas. Berorientasi pengalaman, Di sini, Bu. ya, digital culture. Nah gitu. Dan ini nanti jenengan item-item jenengan bold, ya, jenengan bold. Nah semuanya sih sama. Nah itu, oke. Kemudian yang ke bawahnya itu yang dua, kemampuan menggunakan teknologi apa? Jangan langsung jangan jangan terlalu general ya. Kemampuan menggunakan atau Media sosial kemampuan itu. ya mengelola Instagram, YouTube, TikTok misalnya gitu. Koma ya gitu aja. Gak apa-apa. Jadi nanti memang jenengan eh, harus punya akun, sudah punya akun Instagram, YouTube, TikTok, ya, dan juga isinya. Jadi membuat isinya, isi apa Dan yang, isi konten gitu, Bu. ya kontennya harus buat itu. Oke, berarti itu apa itu? Kalau kemampuan menggunakan, berarti itu digital skill. Smart ASN-nya itu terlalu general, diganti digital skill. Ya, kayak tadi Diganti, yang pertama. diganti Smart ASN itu Oh, kan ada banyak itu. Oke. Berarti itu lebih ke digital skill, cara menggunakan. Nah, kemudian ada menyesuaikan diri dengan perkembangan teknologi. Nah, kalau digital smart, digital safety itu lebih ke password. Tadi jenengan kan menyampaikan bahwa yang lama, ini tugas yang lama itu kan lupa passwordnya. Nah, itu berarti oke. nggak aman itu ya, atau mudah sekali diakses orang lain, misalnya. Maksudnya diakses itu di eh, akunnya itu loh, untuk membuat konten-kontennya itu kan jenengan punya password sendiri, punya akun sendiri. Nah, itu harus dijaga ya. Itu Oke. namanya digital safety. Kemudian nanti cara em, istilahnya apa ya? Mengisi kontennya, ya, membuat kontennya itu safety itu harus kok safety? Etika ya. Digital etiknya itu kontennya itu harus memuat hal-hal yang betul, yang benar. Jangan memuat berita hoax, yang memuat sara, yang memuat pornografi gitu loh Mas. Itu etik, Oke. ya, digital etik. Jadi dalam membuat kontennya itu juga benar-benar harus memperhatikan etika-etika digital. Nah, itu jangan tulis di situ nggak apa-apa, jangan ceritakan aja. Karena toh itu jadi satu dalam dalam pembuatan apa konten-konten eh, di YouTube ya, di
Instagram, TikTok itu kan harus memperhatikan etika-etika itu. Ya nggak boleh memuat yang provokasi itu kan. Nggih. Nah, itu diceritakan aja di sini. Itu. Itu etika, terus skill, safety, udah semuanya smart ASN-nya. Itu ya. Nggih. Menyesuaikan diri dengan perkembangan teknologi informasi ini nggak usah lah ya. Ini lebih kemampuan menggunakan, mengelola ya, kemampuan apa tadi membuat konten aja, kemampuan membuat konten. Nah, kalau kemampuan membuat konten ini lebih ke kemampuan membuat konten yang Kompeten, Bu. ya kompeten dan juga bisa ke digital etik tadi loh. Kompeten, digital etik. Nah, ini digital etiknya kelihatan di sana. Ya, kemampuan membuat konten yang baik, yang bagus, tidak apa? Menyebarkan hoax. Ya, tidak menyebarkan hoax. Kayak gitu loh. Itu etika di situ. Nanti bisa dilengkapi lagi. Nggih. Mendesain konten dan memposting dalam sama ini ya. Menyiapkan konten yang akan dibuat lebih ke sini aja berarti itu Mas yang nomor 3 itu. Yang nomor 3 ini loh, yang tadi, yang digital etik tadi loh. Yang digital Yang etik. ini, Bu. Ya, itu di nomor 4 aja, taruh di nomor 4. Seluruhnya Oh. itu loh. Jadi Ah, poin 3 ini taruh taruh ya, di bawah sini, Bu. betul. Masukkan situ, tambahkan aja di situ. Loyal, berdedikasi, dan setia dalam melaksanakan tugas. Kemampuan menggunakan perangkat teknologi nggak usah itu. Hmm. Nomor 2 itu dihilangi aja tuh. Nah, itu. S. Terus, 5. Evaluasi dan menyusun laporan aktualisasi. Kalau kalau ini masih kegiatannya kaitannya dengan penyelesaian isu. Jadi evaluasi dan anu aja penyusunan aja membuat konten, penyusunan laporan atau penyusunan atau evaluasi tentang apa ya? Tentang penggunaan website tadi, YouTube itu. Bisa evaluasi, bisa penggunaan medsos tadi loh, Mas. Nggih. Jadi kira-kira dengan medsos tadi gimana hasilnya? Apakah cukup efektif, cukup efisien, ya? Kemudian tersampaikan ya info-info kaitannya dengan segala macam urusan yang ada di KUA. Itu nggih, evaluasi Nggih. tentang penggunaan media sosial. Dalam kurung tadi YouTube, IG, kemudian TikTok tadi. Mentor tentang hasil kegiatan berkoordinasi dengan coach. Menyusun laporan. Ini enggak ini langkah-langkahnya itu sesuaikan dengan yang di kegiatan 5 itu. Yang Nah, ini, Bu. itu. Ya, itu. Itu sesuaikan dengan kegiatan 5 itu ngapain itu? Evaluasi tentang itu bagaimana? Kepada mentor, Menyampaikan nggih, tentang hasil rancangan gitu. kegiatan nggih, kegiatan eh, apa penggunaan medsos itu. Penggunaan medsos terkait layanan KUA di KUA. Nggih. Dah berkoordinasinya itu nggak usah. Eh, Menyusun laporannya juga nggak usah aja. Nah, terus ini kaitannya dengan manajemen ASN apa? Manajemen ASN itu profesionalisme, apa ini? Manajemen kinerja. Kira-kira mana yang sesuai? Oh, Apa? Menyampaikan kepada mentor tentang hasil kegiatan penggunaan medsos terkait layanan di KUA.
Gitu. Terus apa itu menyampaikan laporannya, misalnya membuat kepada tentang kegiatan. Jadi mungkin lebih apa ya, mengembangkan lagi. Eh, Jadi menyampaikan perkembangan, boleh menyampaikan perkembangan penggunaan medsos, ya, atau melaporkan atau menyampaikan dalam pengembangan perkembangan layanan di KUA melalui medsos. Lo maksudnya? Ya, yo, masa tak dikte loh. Nah, gitu loh. Kira-kira Pak, pada saat nanti di akhir-akhir itu, ya, jenengan tulis juga nanti di laporannya, laporan kegiatan aktualisasi itu kira-kira efektif enggak? Ya, layanan-layanan di KUA itu menggunakan medsos, menggunakan di Instagram. Oh, followernya itu semakin banyak. Kemudian yang komen-komen juga banyak, yang like-like juga banyak, yang subscribe banyak kan gitu ta. Nah, itu kan tergantung isi kontennya juga. Isi Karena kontennya. masalahnya pernah saya alami pas saat kemarin 1 bulan di sana itu ketika seorang calon pengantin datang KUA itu Hmm. kebanyakan persyaratannya banyak yang kurang. Jadi Hmm. mungkin kita membuat isi konten dengan platform apa infografis atau apa itu nanti syarat-syarat Nah, pernikahan diposting di situ. nah, Berarti itu. jadi calon pengantin ketika datang KUA berarti udah tahu persyaratan yang akan dibawa seperti itu. Ya enggak apa-apa. Nah, itu jangan tulis di situ. Piye nulis. Nah, Oke, misalnya Bu. dengan Siap, Bu. menggunakan infografis, di akhir Iya. itu tambahi infografis gitu. Boleh atau di mana tadi yang kaitannya dengan itu atau di awal-awal atau di tengah-tengah tadi. Gitu Oke, nggih, jenengan nanti oke, siap. sesuaikan nggih. Oke. Oke. Tapi Nggih. ada satu permasalahan nih, Bu. Apa namanya? Ini sebelum saya buat tugas ini, itu memang medsosnya belum aktif, terutama di Heeh. Instagram. Hmm. Tapi 2 hari kemarin, itu sebelum saya membuat ini, saya juga udah menghubungi teman-teman saya, rekan Hmm. kerja yang mau diskusi lah ini enaknya apa isu yang ada di tempat kerja seperti itu. Nah, Hmm. saya mengusulkan ya itu bagus Mas, ditambah ini. Tapi saya belum konsultasi ke kepalanya karena saya Heeh. lacar ini kan di rumah. Jadi kalau Heeh. kontak lewat telepon kayaknya kurang sopan kan menurut saya seperti itu, Bu. Heeh. Jadi Nggak ini apa-apa. belum saya konsultasikan ke kepala saya. Lah, lah kira-kira gimana? Ini kan mentornya kan nanti kepalanya toh. G. Nah, itu. Tapi ini rencana secepatnya saya akan ke kantorku Nah, untuk oke. ini. Nanti dianu nggih, mestinya jenengan milih milih isu itu harusnya sudah konsultasi sama mentor. Oh, nggih, siap, siap. Tuh, jadi Nggih, ini nggih. sudah fix gitu, tinggal nanti jalan menambahi gitu. Nanti kalau belum sama sekali nanti balik lagi mentornya nggak setuju ya Jan. Ya itu, ya saya tahu kan Oh, seperti itu. jenengan Udah bikin saya lagi dari susun. awal ya kan. Dan apa kemarin itu malah ada yang posting KUA-nya Instagramnya tuh aktif. Waduh, terus gimana iki ya aku terus? Ya, tinggal kontennya aja. Konten-kontennya diperbaiki. Iya, iya, Kemudian Bu. juga dikembangkan Tambah lain. tambah Tidak hanya nggih. IG aja, tidak hanya Instagram. Bisa TikTok, bisa Oh, nggih. Facebook, gitu. Bisa YouTube, Nggih, gitu. siap, Bu. Nah, sekarang tugas penjenengan dan teman-teman nanti yang mendukung, yang membantu, ya bikin konten-konten yang baik, yang mendukung ya Nggih. layanan-layanan yang ada di KUA, gitu. Nggih, siap. Nah, gitu nggih. Nggih. Oke, Mas Duha segera aja itu konsultasi dengan mentor ya kan? Nggih. Siap. Oke, monggo yang lain segera, oke, Bapak Ibu Mas Mbak. Nggih, Bu. Saya coba untuk share screen nggih. Oke, Mbak Shirley diperkenalkan Nggih. dulu. Nggih, saya Shirley Diansari Sasmito dari Mantiga Sragen, guru BK, Ibu. Oke, siap. Oke, monggo Mbak Shirley. Nggih, sebentar.
Sudah kelihatan nggih, Bu? Sudah. Nggih. Nggih, jadi untuk isu yang saya angkat adalah kurangnya pemahaman peserta didik MAN 3 Sragen tentang bullying dan cara menyelesaikannya. Bullying. Kegiatan, ya, bullying. Kegiatannya yang pertama melaksanakan layanan bimbingan klasikal, yang kedua membuat media poster dan slogan anti bullying. Bullying. Ya, Bu, bullying. Keri aku ngrungokke. Oh, karena sebelumnya ini kan kalau dari guru BK itu kan sebenarnya saya kalau disuruh cari masalah saya sendiri kan belum Di ketemu anaknya masalahnya kan, ya. Bu. Ya. Nggih. Lah, kemarin ini saya Terus cari konsultasikan masalah. langsung saya konsultasikan langsung dengan guru BK yang sudah ada sebelumnya. Jadi guru BK senior di sini saya tanya, "Bu, permasalahan anak sesuai itu kan di pemaknaan saya tulis hasil dari LKPD guru BK tahun pelajaran 2004-2025. Ini Nanti termasuk masalah nanti yang Kak paling Sragen itu tinggi." Pak Agung bukan? Oh, nggih, enten. Agung Nah, Stopo nggih, salam Pak. nanti Ibu. ya Pak Agung ya. Oh, nggih, siap. Namanya Nggih, Pak nggih, nggih, Agung ya, siap. kan jangan malu-maluin. Oh. Nggih, Nggih, nggih. enggak. Eh, itu yang kedua. Terus yang ketiga, menyerukan gerakan teman peduli. Yang terakhir, pojok konseling dan layanan pelaporan rahasia. Gitu. Untuk kegiatan pertama, melaksanakan layanan bimbingan klasikal. Tahapannya kegiatan yang saya lakukan adalah konsultasi dengan mentor. Yang kedua, membuat rencana pelaksanaan layanan, menyiapkan materi tentang bullying, menyampaikan materi tentang stop bullying. Gitu, Bu. Bullying itu loh. Iya, gimana, Bu? Bullying. Bullying. Oh, enggak, stop bullying. Terus untuk kegiatan kedua, tahapannya Itu kenapa, Pak? Ya, terus terus. Dia konsultasi dengan mentor untuk perencanaan kegiatan. Terus siswa dibagi dalam sebuah kelompok. Setiap kelompok membuat poster menggunakan aplikasi Canva. ah, Dari Canva tersebut memajang hasil karya poster di mading madrasah. hmm. Oke. Terus yang ketiga, yang pertama tetap saya konsultasi. Terus yang kedua, membuat kartu komitmen anti bullying yang ditandatangani siswa. Dan yang ketiga tentang saya membentuk tim duta anti bullying Hmm. dari setiap perwakilan kelas. Untuk tahapan keempat, selain konsultasi, saya juga memfasilitasi ruang BK untuk curhat atau melapor. Yang ketiga, memfasilitasi curhat dan lapor online, by WA atau sosial media lainnya. Itu. Itu bawah itu D atau 4 itu? Mana, Bu? Bawahnya 3 itu loh. 3 Oh, menyerukan. nggih, keliru. Nggih, yang keempat berarti pojok konseling dan layanan pelaporan rahasia. Oke, ini Hmm. 4 berarti, Bu. Berarti 5 nggih, Empat. Bapak Ibu sekalian. Tambah satu lagi nanti yang masih 4. Nggih. Hmm, Nanti disesuaikan dengan rancangan aktualisasi Bapak Ibu. Nggih. oh, oke, oke. Ada 5 mestinya. Eh, Gak apa-apa, nanti nggih, ditambah nggih, aja. nggih. 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 Berarti 5 kegiatan, Bu, nggih. Iya, 5 kegiatan. Nggih, nggih. Karena disesuaikan sekaligus nanti untuk RA-nya. Hmm, Diulang, Bu. Ini apa tuh? Ini eh, Word apa apa anu nih PDF nih? saya PDF ini, Bu. Bisa. Saya Iya. di anu sendiri. Ya, ini saya kebetulan bawa apa hard file-nya jadi bisa coret-coret di sini. Ya, oke. Nggih, Oke. nggih. Kurangnya pemahaman peserta didik Mantika Seragam. Cara menyelesaikannya. Hmm. Oke. Pemahaman peserta didik tentang bullying. Oke, melaksanakan layanan bimbingan klasikal. Oke, membuat rencana, menyiapkan materi, menyampaikan materi, diskusi dan tanya jawab. Ya, kemudian berakhlaknya ya, berakhlaknya itu Nggih. dan penjenengan tambahi untuk yang manajemen ASN dan juga smart ASN ya. Hmm. Nanti untuk RA itu Bapak Ibu ada apa namanya matrik-matriknya juga seperti ini. Jadi nanti tinggal menyesuaikan aja, ya menyesuaikan. Jadi memang penjenengan kan LK ini kan memenuhi tugas masing-masing masing-masing agenda, nggih, masing-masing agenda nggak apa-apa. Nggih. Nah, yang penting
kita mau diskusi, diskusi kaitannya dengan agenda 3, kaitannya dengan manajemen ASN dan smart ASN kan harus ada isu yang di awal yang sudah penjelasan pilih apa kan gitu. Nah, Nggih. makanya ini memang kita pakai dulu. Nah, nanti tinggal jenengan tambahkan ya, tambahkan di sini itu yang manajemen ASN yang sesuai, yang mana, kemudian juga smart ASN yang sesuai itu yang mana, gitu. Itu nggih. Nah, ini masih yang manajemen ASN-nya ditambahkan manajemen ASN. Jenengan kan kemarin sudah materinya sudah dapat atau di MOC? Nggih, sudah. Nah, itu materi kita itu sekarang adalah manajemen ASN dan smart ASN. Nah, manajemen ASN itu ada beberapa komponen, smart ASN itu ada beberapa komponen kan gitu. Nah, kegiatan tahapan-tahapan dalam rangka menyelesaikan isu yang penjenengan pilih itu yang masuk manajemen ASN yang mana, yang masuk smart ASN yang mana, itu gitu. Jadi nanti penjenengan pada saat diuji itu nanti yang akan ditanyakan. Tuh, selain ini mungkin berakhlak dan sebagainya. Kan langkah-langkah misalnya konsultasi dengan mentor, membuat rancangan, rencana pelaksanaan, kemudian menyiapkan materi dan lain sebagainya. Nah, ini kan mungkin ada salah satu yang sesuai dengan manajemen ASN. Masuk yang mana gitu loh. Oke. Hmm. Jadi nanti penjenengan caranya seperti tadi Mas Sopo mau. Ya, Mas Duca. Nah, itu. Nggih. Nah, sudah tadi kan jadi koma aja, presentasi pelayanan koma apa, akuntabel koma apa, ya masuk manajemen ASN enggak, masuk smart ASN enggak, gitu. Nggih, Oke, nggih, nggih. kayaknya itu. Terus yang Berarti kedua, di Mbak yang kedua. nggih sebentar. Nah ini, membuat media, poster, dan slogan anti bullying. Membuat poster, gini loh, enggak usah media lah ya, membuat poster tentang slogan anti bullying gitu. Poster itu kan medianya, slogan Nggih, itu kan isinya. nggih. Nah, gitu. Membuat Ini bukan poster. bukan poster dan slogan, ya kan? Hmm. Tuh, jadi barangnya tuh Mem- slogan, barangnya tuh poster, slogan Membuat itu poster. isinya, slogan anti bullying gitu. Membuat Ya, nah poster posternya ini tentang dibuat dengan menggunakan aplikasi Canva. Canva. Nah, Nggih, konsultasi dengan mentor, siswa dibagi dalam beberapa kelompok, memajang hasil. Nggih. Nah, nggih, berarti ini pakai aplikasi Canva. Nah, ini smart nggih. ASN-nya masuk, ya kan? Hmm. Ehm, digital skill-nya itu penggunaan aplikasi Canva-nya. Jadi Hmm. skill atau kemampuan untuk menggunakan aplikasi Canva itu masuk digital skill. Terus nanti safety, safety-nya ya tentu saja ada harus punya akun ya yang masuk di Canva itu. Nggih, Kemudian etikanya dalam menggunakan Canva misalnya atau dalam membuat poster ya, membuat poster menggunakan Canva itu, kemudian apa namanya slogan-slogannya karena di aplikasi Canva itu kan kita menggunakan aplikasi Canva itu kan juga ada etika-etikanya ya iya, sepertinya nggih, nggih, tidak boleh memakai jingle atau musik ya yang di luar apa yang disediakan Canva misalnya seperti itu. Kalau menggunakan misalnya musik atau lagu-lagu yang di luar Canva, yang itu sudah apa ada lisensinya, itu jenengan pasti kena ban, kena kena larangan, kena apa ya, di apa itu namanya, di ban ya. Itu nggak boleh ya, nggak boleh. Jadi atau jenengan pakai yang pro. Ya, kalau yang pro itu bayar, jenengan harus bayar. Jadi ada etikanya, Bu, kayak gitu tuh, Mbak. Itu enggak itu masuk etika. Ya, hmm, hmm, tuh. nggih, Terus kalau kalce itu lebih ke apa namanya? Ya seluruh bisa diakses oleh seluruh siswa. Jenengan kan punya akunnya nanti. Kemudian nggih, akunnya itu jenengan share ke siswa sehingga siswanya bisa masuk kan gitu.
Itu nggih. Jadi Hmm, itu yang penjenengan masukkan nanti di sebelahnya, kolom sebelahnya itu. Selain berakhlak ya, selain berakhlak nanti nggih. masukkan Di sini manajemen Bu ya. ASN-nya nggih. Manajemen ASN-nya Eh, itu yang mana? Smart ASN-nya itu yang mana? Tinggal ditulis saja, misalnya harmonis, koma, apa. oh, disesuaikan sama yang ada di Ya sini no, Bu ya. nggih, Di disesuaikan aja. koma. Nggih, Jadi jenengan apa melihat, misal nggih, jenengan gimana? melihat manajemen ASN itu aspeknya komponennya apa saja, smart ASN komponennya apa saja harus dilihat. Nggih, nggih, nggih. Nggih, gitu nggih. Nggih, nggih. Oke, terus nomor 3, menyerukan gerakan teman peduli. Oh, iya dong. Buat kartu komitmen anti bullying yang ditandatangani siswa, bentuk tim duta anti bullying dari perwakilan kelas. Nah, ini monggo ini menyerukan gerakan teman. Nah, setelah tadi penjenengan buat poster, nah, Nggih, kami Canva, nah jenengan nggih. kira-kira mau apa mengirim atau memasukkan poster tadi ya selain mungkin dicetak ya Iya, bisa nggak dicetak dimasukkan ditampilkan di mading. ya di mading. Nah selain di Nggih. mading, ingin masukkan di websitenya enggak? Website Mantiga. Oh, ini mungkin sosial media, Bu. Ya ya sosial medianya Ya, ya, ya. Mantiga kan bisa Nggih, ada web tau web, kemudian bisa nggih. Instagram, bisa Instagram. apa namanya YouTube, ya Nggih, bisa ke TikTok misalnya, nggih, ada kan gitu toh Bu. nggih. Nah Nggih. kalau mau di situ sebutkan di situ kira-kira menyerukan gerakan tim peduli dengan Mm-mm. em, apa namanya melalui nah apa di Melalui media sosial Mantiga kan oh, punya. oh, nggih Punya toh? ada Punya, punya, Bu. pasti punya. Nggih, media Web, sosial boleh Mantiga. web, boleh ke IG-nya. Kalau perlu semua, semua medsos itu Hmm. karena ajang promosi juga. Nggih, Promosi nggih. di Mantiga, ya kan. Mm. Itu bisa Berarti saya lengkapi, Bu ya. ya, Jadi menyerukan dimasukkan aja. eh, gerakan tim peduli Oke. melalui media sosial dari Mantiga Oke, gitu ya. gitu. Instagram, TikTok gitu nggih. Oke. Nah, Nggih, nggih, tapi nggih. jenengan Nanti saya nanti tambah. di aktualisasinya jenengan harus buat juga itu kontennya dan dimasukkan di medsos itu. Link-linknya harus ada itu. Jadi nanti kalau penguji itu suruh buka, coba diklik linknya ada ndak? Itu. Nah, ndak ada ya Nggih, berarti nggih. jangan nggak buat namanya. Nggih, nggih. Itu Dari nggih. Nah, nggih. gitu. Terus masukkan kalau jenengan buat tadi media sosialnya jenengan masukkan secara Mm. smart ASN-nya masuk apa, kemudian manajemen ASN-nya masuk apa. Itu jenengan masukkan di situ dengan tulis. Itu nggih, Bu. Nggih, nggih, siap-siap. Oke. Sekarang Inggrisnya. Terus 4. Ya, 4. Pojok konseling dan layanan pelaporan rahasia, nggih. Ini konsultasi dengan mentor ini saya kira di awal aja, nggih. Oh, nggih, siap. Di awal Berarti nomor untuk 1 yang aja. kedua, tiga, empat saya Nggak usah, coret, Bu ya. Oke, nggak oke. usah, nggih. Ini sudah satu Nggih, kesatuan, nggih. nggih, siap. Memfasilitasi ruang BK untuk curhat. Berarti harus sebelumnya punya ruang BK enggak? Ada, Bu. Nah, kalau sudah ada berarti boleh ini sudah ada. Jadi maksudnya nanti kegiatan ini rancangannya itu dalam 1 bulan itu bisa terrealisasi enggak? Nggih, nggih. Kalau sudah ada ruang BK-nya, nggak harus bikin, nggak harus men-setting gitu. Ya kalau Nggih. misalnya diizinkan men-setting ada ruang khusus untuk BK, kalau tidak gitu kan. Nggih, nggih. Kalau sudah ada ruang BK-nya, enggak apa-apa. Kalau belum ada ya, monggo. Kira-kira bisa nanti tersedia enggak dalam 1 bulan itu ruang BK. Nggih. Sudah ada, Oke. Ibu. Nggih. Oke, memfasilitasi curhat dan laporan online. Nah, ini WA lagi. Nah, itu WA itu kan juga WA grup itu juga Nggih. masuk ke Smart ASN, Bu. Nggih, nggih. Nah, gitu nggih. Nggih, siap. Nah, monggo nanti diselesaikan nggih karena nanti setelah ini ada coaching ya. Jadi Hmm. coaching itu di hari ke-12, jadi hari Selasa nanti ada coaching Bapak Ibu. Jadi ini juga harus sudah fix sudah diselesaikan nggih. Tambahin nanti Nggih, 5 nggih. nggih Bu. Satu Nggih, lagi. berarti kurang satu Oke. kegiatan nggih Oke. niki. Nanti jenengan sesuaikan aja di jembreng-jembreng aja. Kira-kira mungkin nomor 4 ini bisa dua kegiatan ya. Dibikin dipisah gitu juga bisa. Oh, Oke, yang nggih, penting ada nggih, nggih. kaitannya antara kegiatan 1 sampai 5 itu ada alurnya, ada rangkaiannya. Berlanjut. Oke. Siap-siap. Oke, Nggih, gitu siap. ya Bu Nggih, Shirley. siap-siap. Nggih, siap.
Terima Monggo, kasih yang lainnya. banyak. Nggih, nggih. Yang lainnya monggo. Saya Bu, Nggih, monggo ya, Pak halo. Yanuar. Ya, saya izin share screen dulu. Nggih. Kenalan dulu Pak Yanuar. Oh iya, Saya belum kenal. ya terima kasih atas waktunya Bu. Perkenalkan, nama saya Yanuar Adi Kurniawan, penempatan di kantor Kemenak Kabupaten Pati sebagai jabatan Pranata Komputer Alih Pertama Hmm. di bagian bagian tata usaha. Nggih. Ya, izin share screen gitu. Nggih, monggo Pak. Agak dibesarkan Pak. Oh iya, Nggih. ya, untuk isu yang saya pilih untuk yang di terutama di bagian tata usaha kantor Kementerian Agama Kabupaten Pati itu belum variatifnya penyebaran informasi mengenai program dan pelayanan Kementerian Agama Kabupaten Pati. Untuk kegiatannya Hmm. membuat perencanaan bagian alur atau pelayanan Kemenag yang menarik dengan efek visual, animasi, dan suara dengan tidak meninggalkan poin utama yaitu informasi yang disampaikan. Tahapannya berkonsultasi dengan mentor, komunikasi dengan bagian humas tentang pembuatan perencanaan, kemudian membuat bahan-bahan untuk materinya, kemudian memulai untuk desain awal. Dan Nggih. kegiatan yang kedua itu mm, bisa juga membuat video skenario mengenai pelayanan dengan diperankan model seputar alur pelayanan di Kemenak Kabupaten Pati. Yang pertama nanti berkonsultasi dengan mentor lagi, Bu. Kemudian berkoordinasi dengan tim media sosial, yaitu tim humas, membuat rancangan skenario, kemudian dimulai untuk membuat rekaman. Dan bisa juga untuk yang ketiga itu karena ada rencana untuk membuat sebuah sistem yang menghubungkan sistem-sistem di mana hal sistem ini web yang sudah ada, Bu, untuk disederhanakan menjadi tampilan yang lebih sederhana dan mudah dipahami. Kemudian untuk tahapan-tahapannya berkonsultasi dengan mentor, kemudian merancang sistem tampilan graphical user interface yang lebih sederhana untuk diterapkan menjadi sebuah sistem. Konsultasi tentang rancangan sistem, kemudian mengimplementasikan rancangan dalam sebuah sistem. Untuk pemaknaan keterkaitan nilai-nilai berakhlak, untuk perancangan eh, bahkan alur yang pertama tadi berorientasi pelayanan, yaitu berikan pelayanan dengan membuat perencanaan bagian alur pelayanan yang lebih jelas dan lebih menarik. Kemudian untuk tahapan kedua itu nilai-nilai yang nilai-nilai keterkaitan dan berakhlak itu kolaboratif, di mana saya bersama tim humas eh, dan media sosial kantor itu kan gabungan ya Bu. Ada di Hmm. masing-masing seksi itu ada tim media sosial buat rencangan bagian alur, kemudian terkait nilai harmonis itu terjalin kerjasama komunikasi supaya pekerjaan lebih ringan dan dapat segera diselesaikan. Kemudian kegiatan yang ketiga yang untuk merancang sebuah sistem itu adaptif, yaitu berusaha menerapkan pembaruan untuk memudahkan pelayanan. Kemudian kompeten itu berusaha membuat inovasi baru untuk memperbaiki pelayanan. Oke, Nggih. sekian dari saya Bu. Mungkin Nggih, nggih. ada yang perlu Nggih, nggih. dievaluasi dari apa yang sudah saya sampaikan.
akan sangat berguna bagi saya. Iya. Terima kasih atas waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, ke atas lagi, Pak. Ya, Nah, ini belum variatifnya penyebaran informasi mengenai program dan program. Penyebaran informasinya nanti rencananya pakai apa? eh, penyebaran nanti pakai media sosial, Bu. Nah, Pakai medsosnya apa? Disebutkan Instagram. spesifik nanti, nggih. Iya, Kalau mau spesifik Instagram ya Instagram gitu. ya. Nah, terus di sini kegiatannya membuat perencanaan bagan alur pelayanan ini, nggih. Um, Dengan Instagram, nggih. Menggunakan Instagramnya nggak usah, Pak. Isunya nggak usah. Di kegiatan aja. Oh, Nggih, di kegiatan itu kan isunya belum variatifnya itu, nggih. Nah, ini kegiatan membuat perencanaan bagan alur pelayanan Kemenak yang menarik dengan efek visual animasi. Nah, berarti nanti tahapannya apa? Berkonsultasi dengan mentor, kemudian dan berkomunikasi dengan bagian umum untuk membuat perencanaan, membuat bahan materi, membuat desain awal, dan kemudian di sana membuat akun Instagram. Ya, membuat akun Instagram Kemenak Kabupaten Pati, kan gitu. akun Instagramnya sudah ada, Bu. Oh, sudah ada. Berarti Iya, membuat konten. iya konten. Ya, membuat konten yang variatif kan gitu toh. Di Iya, isunya itu kan variatif. iya, Nah, konten yang lebih variatif di Instagram. Nah, gitu. Nah, terus untuk kegiatan yang lainnya tahapannya itu nggak usah dimulai dari konsultasi dengan mentor. Jadi sudah di awal aja. oh iya, Oke. Nah, itu nanti di pemaknaan keterkaitan nilai-nilai itu selain berakhlak nanti ditambahkan di sini berarti manajemen ASN-nya apa yang masuk. Ya, kemudian smart ASN-nya apa yang masuk. Ya, oh itu iya, nanti ditambahkan. Oke. Manajemen ASN-nya apa? Kan ada beberapa aspek tuh itu yang iya. mana yang sesuai. Ini Di merah-merah dulu Pak, nanti bisa dibetulkan nanti. oh iya, Oke. Di merah-merah dulu jadi tahu nanti yang mau dibetulkan yang mana gitu kan. Nah, kuning ya boleh, merah ya boleh. iya. Oke, itu. Bisa enggak Pak? Langsung situ Pak. Nah, ngono wae. Nah, wes ngono. Iya. Jadi, kok apa angkat ya? Ya, Itu terus Smart ASN-nya. Smart ASN itu kan Instagram ya, berarti membuat konten yang lebih variatif di Instagram. Nah, berarti nanti membuat kontennya itu berupa apa? Misalnya video atau animasi, kan gitu toh? Nanti iya, Bu. di situ. Kalau nanti membuat konten ini lebih ke skill ya, jadi digital skill. Kemudian digital etik, jadi membuat konten-kontennya itu juga yang harus ya betul, jangan penyebaran hoaks, jangan penyebaran sara dan lain sebagainya itu etika. Itu loh Pak. Iya. Nah, ditambahkan aja nanti gimana. Oke, terus digital etika. Oke. Terus di bawahnya itu sekarang kegiatan dua. Nah, kegiatan dua ini kan membuat video ya kan, membuat video skenario mengenai pelayanan dengan apa gitu. Diperankan model seputar aliran di Kemenak. Model apa ini, Pak? Eh, ada orang yang mungkin jadi Oh, aktor gitu loh, Bu. nge nge Maksudnya nge. eh, yang Tak kira jadi foto tokoh, model. enggak, yang jadi apa ya, aktor gitu lah, Bu, Oke, gampangannya. oke, oke, siap. Boleh ini berkoordinasi dengan tim media sosial, humas, membuat rancangan senario, membuat rekaman video. Video. Nah, ini masuk 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 apa ini manajemen ASN-nya
masuk apa, Smart ASN-nya masuk apa, gitu nggih. Nanti pokoknya yang di sebelah sana itu tambah itu. Oh iya, Diisi itu. Oke, itu nggih. Terus mengedit video, Hmm, membuat rancangan skenario, mengedit video. Kalau sudah membuat rekaman terus diapakan? diedit bukan mungkin diberi keterangan atau Diedit. gimana. Setelah Iya, diedit, setelah diedit kemudian dipublish, nah itu. diupload. Ya tambahkan aja di situ, di Iya, mempublish video, ya di mana platformnya pakai apa tadi? Mau Instagram. Instagram apa YouTube? Instagram Nah, sama Instagram. video di web juga bisa. Webnya kan juga Oke. ada. Jadi memang harus spesifik, Pak. Mau Iya, menggunakan apa, itu spesifik disebutkan di sana. Nah, kalau di web dan Instagram berarti nanti tambahi web web Kemenak ya. iya, Kan sendiri itu web Kemenak sendiri, IG sendiri, iya, gitu kan. Nah, itu nanti manajemen ASN-nya masuk apa, Smart ASN-nya masuk apa, kasih lagi ya. iya. Tiap kegiatan, tiap tahapan. Oke, bawahnya. Merancang sebuah sistem yang menghubungkan sistem yang sudah ada dengan menyederhanakan tampilan supaya lebih sederhana dan mudah dipahami. Nah, ini kaitannya dengan apa ini? Sistem apa, Pak? Itu kan ada web-webnya itu PTSP, kemudian ada web kemenaknya sendiri. Nah, itu kan ada sendiri-sendiri. Nah, itu rencana saya itu ada buat sistem yang menyederhanakan ada menu-menunya gitu, Bu. Nah, itu Mm-mm. nanti melingkan ke masing-masing web itu. Jadi Nah, nggak perlu buka-buka ke web, tapi ada satu sistem oke. di mana itu nanti sudah ada eh, se- kayak shortcut atau mungkin link-link yang nanti bisa ketika diklik bisa langsung pindah ke halaman itu gitu. Nah, jenengan jenengan tuliskan saja di situ. Oh iya, Merancang sebuah sistem yang menghubungkan sistem-sistem yang sudah ada dengan cara apa tadi yang jenengan sampaikan tadi, dengan cara membuat link-link dengan apalagi tadi sehingga sehingga saling terhubung ya antara web satu dengan yang lainnya gitu. Kan jelas itu. Nah, itu menyederhanakan ini enggak usah aja lah ya. Maksudnya kan memang biar lebih efektif, lebih efisien, nggak mengulang-ulang ya. iya, Menyederhanakan tampilan enggak usah, Pak. Ya sudah ada dengan cara membuat tampilan menu sistem yang saling terkait antara web satu dengan web lainnya. Gitu. Segitu aja. Yang lainnya hapus saja, Pak. Itu, Pak. oh iya. Eh, gitu aja sudah cukup, Pak. Nah, berkonsultasi dengan mentor, nggak usah itu ya. Merancang sistem tampilan, graphical, user interface. Jadi Bapak Ibu, kalau misalnya itu bahasa asing, itu dibikin miring, ya. Kalau nggak asing ya nggak usah. Mempublish itu ya nggak usah lah ya. Itu karena sudah mungkin sudah familiar ya. Ya, graphical user interface. Nah, ini. Kemudian tentang rancangan tuh nggak usah konsultasi ke ininya, mengimplementasikan langsung aja, me, apa ini, membuat link itu aja, membuat link yang apa, mengaitkan antara web satu dengan web lainnya. Nah, mengimplementasikannya tuh nggak usah lah ya, membuat membuat saya ini membuat apa ini? Saya Pak.
membuat membuat link yang udah gitu aja Pak, sampai situ aja. Oh iya. Nah, itu aja. Jadi terus nanti jenengan beri penjelasan di sampingnya itu ya ditambahkan di sana yang kaitannya dengan manajemen ASN dan smart ASN itu yang mana kegiatannya. Tuh, bisa diceritakan lebih lengkap sih sebenarnya. Membuat link itu bisa jenengan ceritakan apa-apa-apa. Oh, ini masuk ke manajemen ASN-nya apa, masuk ke smart ASN-nya apa. Itu nggih. Oke. Ini 4 nggih tambah satu lagi nanti Pak. Untuk kegiatannya, untuk ke, 5. untuk yang apa Bu, kegiatannya apa di Kegiatannya tahap Pak? 5. Oh Otomatis kegiatan. nanti yang Oh iya. lainnya akan mengikuti nggih. Karena nanti disesuaikan dengan RA-nya Pak. Oh iya Bu. Nggih. Siap. Sekalian aja. Iya. Oke, jadi Jadi, untuk agenda 3 ini, Bapak Ibu diskusi kita yaitu tentang manajemen ASN dan smart ASN. Jadi nanti dilihat lagi untuk materi-materi yang ada di manajemen ASN dan smart ASN. Jadi segala kegiatan, segala tahapan, langkah-langkah panjenengan dalam menyelesaikan permasalahan atau kasus ya yang terkait dengan isu yang panjenengan pilih itu ada hubungannya atau dihubungkan dengan manajemen ASN dan smart ASN. Gitu nggih, Bapak Ibu. Nggih. Nah, Bapak Ibu, kita sampai jam sebenarnya sampai jam 14.30-an. Nah, untuk teman-teman yang lain, monggo silakan nanti didiskusikan kembali ya, mungkin dalam kelompok. Nah, ini saya mau share ya kegiatan apa tugas-tugas yang harus penjenengan selesaikan nanti nggih. Nah, ini Bapak Ibu, ya, ini adalah penjelasan tugas di agenda 3. Ya. Nah, agenda 3 untuk kegiatan hari ini adalah kegiatan sinkronus ya, sinkronus di agenda 3. Kemudian nanti ada kegiatan asinkronus, ya, sinkronus 1, ini nanti hari ke-11 di hari Senin. Kegiatan apa kita di sana? Kegiatan kita diskusi seperti ini, tetapi untuk lembar kerjanya itu sudah panjenengan selesaikan sebelum kita berdiskusi di asinkronus gitu aja. Jadi nanti penjenengan menyelesaikan tugas-tugas yang ada di LK1, LK2, ini tugas individu ya, jadi perorangan Bapak Ibu. Kemudian nanti juga ada LK3, ini tugas kelompok ya. Untuk asinkronus 1 berarti ada 2 tugas. Yang pertama tugas individu dan yang kedua ada tugas kelompok. Nah, untuk tugas individu ini penjenengan membuat learning journal dan juga video. Itu. Nah, videonya durasinya kurang lebih 2 sampai 3 menit ya, 2 sampai 3 menit. Kemudian untuk learning journalnya adalah ini penjelasannya ya. Nama kelompok dan materinya secara garis besar berisi tentang pengalaman belajar yang diperoleh baik substantif dan proses pembelajaran dalam agenda 3. Jadi ini terkait antara eh, apa namanya manajemen ASN dengan smart ASN ya, berkaitan dengan itu. Nanti dibikin apa seperti penjelasan gitu loh, seperti deskripsi ya, deskripsi aja. Terus nanti yang LK2 penjenengan membuat video, aku instansiku. Nah, ini eh, konten video 3 menitan ya, 2 sampai 3 menit. Video diunggah di medsos masing-masing. Jadi penjenengan punya IG atau punya status WA atau punya apa namanya TikTok. Ya, silakan diupload. Kemudian jangan lupa tag IG BDK Semarang. Ya, kemudian linknya jenengan copy, jenengan masukkan di BLC. Ya, ini maksimal hari ke-12 ini hari ke-11 saja Bapak Ibu. Jadi maksimal Senin ini ya. Maksimal hari Senin karena nanti kita nggak punya waktu ya untuk karena untuk nanti sinkronos 1 di hari ke-11 itu kita sudah diskusi ini. Sudah diskusi. Nanti kita sampaikan lagi nggih, mungkin ada ralat untuk apa namanya apa mengumpulkannya ya, mengumpulkannya. Kemudian untuk tugas kelompok ini karena ini berisi 10 orang,
dibagi menjadi dua kelompok lebih kecil ya, yang anggotanya 5 orang Bapak Ibu. Jadi ada dua kelompok di sini, nanti kelompok 4A dan 4B misalnya gitu ya. Kelompok satu terkait manajemen ASN dan kelompok dua terkait smart ASN. LK3 ini tentang analisis isu aktual yang secara umum ya, karena ini tugas kelompok. Jadi satu kelompok satu isu aktual saja ya. Kelompok misalnya 4A itu tentang manajemen ASN, kelompok 4B itu tentang smart ASN. Nah, identifikasikan dan deskripsikan isu yang terkait dengan manajemen ASN atau smart ASN ini. Berikan alternatif pemecahan isu. Ya, kemudian nanti dituliskan dalam bentuk PDF dan dikumpulkan hari ini, hari ke-10 jam 21. Nah, ini untuk nanti kita diskusikan di hari Senin. Ya. Kemudian ini untuk asinkronus 2 ini hari Selasa, Bapak Ibu, ini tugas individu semua, LK4 dan LK5. LK4 Learning Journal 2 dibuat dalam bentuk rekaman video, durasi 2 sampai 3 menit. Nah, ini materi secara garis besar sama ini ya. Terus analisis isu aktual, identifikasi dan deskripsi isu yang terkait dengan manajemen ASN atau smart ASN di unit kerja. Ya, kalau ini individu, jadi unit kerja masing-masing. Kalau tadi di unit kerja contoh aja siapa gitu ya. Jadi secara umum aja, secara umum. Kalau ini di unit kerja masing-masing. Ya, analisis isu aktual. Nah, bentuknya ini ya, bentuk filenya kemudian dikumpulkannya di PLC. Maksimal hari ke-11. Jadi asinkronus 2 ini tugasnya diselesaikan hari Senin. Kalau asinkronus 1 ini diselesaikan hari ini, nggih. Tapi nanti saya eh, tanyakan dulu, mungkin bisa Sabtu, nggih. Mungkin bisa besok ya. Karena kita masih punya jeda waktu Sabtu dan Minggu itu libur. Itu ya Bapak Ibu, nggih. Nah, ini. Itu saya kira untuk pertemuan kali ini nanti panjenengan bisa tanya-tanya di kelompok, nggih, di WA grup, di WA grup saja untuk pertanyaannya. Karena untuk Punten untuk file tugasnya nggih, nanti di-share, Bu, yang nggih, PDF ini. saya share nanti nggih, Ya no, sekalian nggih, PPT ini di nggih. PLC, nggih. 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 Nggih, begitu nggih Bapak Ibu. Apa yang sudah kita sampaikan untuk siang sampai sore hari ini, mudah-mudahan apa yang kita diskusikan bermanfaat bagi kita semua dan selamat mengerjakan tugas. Mudah-mudahan Bapak Ibu diberikan keselamatan dan kesehatan ya sampai kegiatan ini selesai ya. Siapkan fisik ya, siapkan mental ya. Mudah-mudahan tidak ada halangan suatu apa Bapak Ibu, lancar semua. Oke. Untuk teknis penyelesaian tugas bisa penjenengan diskusikan dengan teman ya, satu kelompok itu. Ya, kalau bisa didiskusikan bareng-bareng gimana baiknya gitu ya. Gitu, kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhirul kalam. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Bu Fatma, ngapunten. Oke, Saya mau memastikan aja. yeah. Jadi tadi di matriks tadi untuk kolom keterkaitan itu setiap kegiatannya harus ada yang mencerminkan manajemen sama smart. Harus ada. Atau Iya. eh, Ya paling dua-duanya Bu tidak ya ada berarti. beberapa lah, paling tidak ada beberapa gitu. Kan itu Atau ada kaitannya dengan berakhlak juga toh. nggih. Oke. Atau misalkan di kegiatan satu itu hanya mencerminkan manajemen. Terus yang Ya, di kegiatan dua ada smart gitu. Nggih. disesuaikan Oh, aja. nggih, nggih. Oke. Nggih, siap-siap. Terima kasih Bu Fatma. Oke. Oke. Itu nggih, Bapak Ibu sekalian, izin live dulu nggih. Nggih, matur nuwun. Yuk, sekarang kita